Halo, selamat datang kembali di podcast IWPI bersama Pajak Smart. Nah, untuk episode kali ini kita ditemani oleh Bapak Sujono selaku pemerhati kebijakan pajak dan juga UMKM sekaligus anggota dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Selamat datang Pak Sujono. Selamat, selamat Ibu Aziza. Selamat pagi. Ya, Apa kabar? nah, baik Pak. Ya, oke. Pak Sujono apa kabar? Baik juga, baik, baik. Oke. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas lebih detail ya Pak ya terkait PP nomor 20 tahun 2026 karena banyak sekali nih Pak pertanyaan di antara netizen ini ya yang masih menanyakan sebenarnya itu usaha milik mereka itu usaha yang usaha biasa atau usaha yang menjual jasa gitu. Artinya apakah ini tuh bisa dikategorikan usaha atau pekerjaan bebas seperti itu ya, Pak, ya. Nah, mungkin untuk pengantar nih, Pak, Ya, silakan untuk disampaikan nih, Pak, bagaimana, Pak? oke. Saya melihat tujuan utama dari PP 20 ini ya, setidaknya ada tiga tujuan utama ya, yang saya lihat dari pembentukan PP ini. Pertama, PP ini berusaha mencegah bunching dan splitting omset ya, anti pemecahan omset ya. Yang kedua itu mempersempit subjek pajak ya. Dulu kan PTP, CV, PT biasa juga bisa menggunakan 0,5%. Dengan PP ini kan cuma tinggal tiga, yaitu WPOP, PTP, dan koperasi. Di luar tiga ini kan tidak boleh lagi menggunakan tarif 0,5%. Ya, lalu perbedaan ketiga adalah mengagregasi ya. Tujuan dari PP ini supaya tidak terjadi penghindaran itu. Jadi omset-omset atas identitas yang sama, baik suami istri maupun PTP yang didirikan oleh suami atau istri, itu akan dihitung sebagai satu kesatuan omset. Ya, jadi tiga hal yang utama itu tujuan yang hendak dicapai di dalam PP 20 2026. Ini harus kita pegang pegang terus ya, eh, supaya kita bisa memahami maksud dan tujuan daripada pembentukan PP 20 ini. Sehingga pada akhirnya kita jangan lari kemana-mana, terlalu luas menafsirkan sampai eh, menjauh daripada tujuan pembentukan PP ini. Kita akan membahas terutama di pasal 56 ayat 4 ya. Eh, Mungkin Bu Aziza bisa tolong tampilkan. Ini yang selalu menjadi bahan perdebatan ya di dalam publik ya. Saya ini di mana gitu loh. Saya ini tergolong di mana. Oke, jadi PP ini eh, menghitung agregasi, mengagregasi omset itu kan hanya dari usaha dan jasa, atas penghasilan usaha dan jasa. Kalau dari usaha kan mungkin tidak begitu banyak perdebatan, ya karena itu kan lebih banyak kepada sektor perdagangan, perdagangan barang ya. Yang agak tidak jelas ini di jasa. Kenapa? Karena di dalam PP 56 ayat 4 ini, itu yang dikecualikan, ya kan? Kita baca ya, pasal 56 ayat 4 ya. Kita baca dulu ayat 3 lah ya. Karena ayat 3 ada terkaitan dengan ini. Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Jadi yang tidak masuk usaha adalah pekerjaan yang diperoleh oleh WPOP dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Dari pasal 3A inilah pasal 4 coba menjelaskan apa itu pekerjaan bebas, ya kan? Apa itu pekerjaan bebas yang dikecualikan menggunakan tarif final. Ah, pasal 4 ini, ayat 4 ini menjelaskan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A tadi di atas adalah meliputi A. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuatan tanah, penilai, aktuaris, dan tenaga ahli sejenis lainnya. Kita melihat ini adalah urutan pertama. Berarti ini eh, memiliki kasta tertinggi. Pekerjaan ini kasta tertinggi. Kenapa? Karena pekerjaan yang di poin A ini memerlukan sertifikasi. Ini profesi. Ya, Anda kalau jadi pengacara harus S1, harus ujian PKPA, UPA, dan harus disumpah bas. Jadi memang dan ada undang-undang menaungi mereka, ada undang-undang avokat dan ada kode etik. Jadi ini kastanya sangat tinggi dan sangat ketat untuk poin A ini. Kebanyakan di poin A ini eh, tidak bisa kalau tanpa sertifikasi, tanpa ada pelatihan yang sungguh-sungguh. Jadi tenaga ahli yang dimaksud di dalam poin A adalah keahlian khusus, bukan keahlian yang biasa-biasa aja, ya kan? Setiap orang yang bekerja di sektor jasa, dia pasti punya keahlian. Tetapi keahlian seperti A enggak, yang menuntut begitu tinggi, begitu ketat sertifikasinya, begitu ketat tuntutan profesionalismenya begitu ketat. Nah, lalu di poin B, jadi setelah poin A, poin B ini lebih lebih tidak perlu sertifikasi seperti poin A, ya. Jadi kalau poin A itu kita tidak bisa perdebatkan lagi, itu pasti pekerjaan bebas. Kastanya sangat tinggi itu, ya kasta tertinggi. Lalu B, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, dan lain-lain. Lalu terakhir ditambah ini pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring, influencer atau pemengaruh, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya, dan seniman lainnya. PP 55 itu tidak mengenal pekerjaan ini, ya, pekerjaan influencer, blogger, vlogger, dan sejenisnya. Karena memang eh, searah dengan perkembangan teknologi ini menciptakan lapangan kerja baru. Jadi kenapa seorang selebgram itu masuk di sini? Filosofinya kalau menurut saya, karena Anda menjual personal pribadi Anda, ya kan? Karena Anda memiliki persona. Tidak semua orang memiliki persona seperti selebgram. Jadi memang dia mendapat penghasilan dari persona pribadi dia. Makanya dia lebih dekat kepada pekerjaan bebas. Ya. Lalu yang C olahragawan, ya. Yang D penasehat, pengajar, pelatih, penceramah dan lain-lain dan profesi sejenisnya. Sampai kepada saya langsung aja nggak usah baca semua, ya. Sampai kepada huruf K, distributor perusahaan pemasaran berjenjang. Ini artinya MLM, ya, multi level marketing. Semua orang yang kerja sebagai multi level marketing itu disebut pekerja bebas. Karena dia kan tidak ada ikatan kerja dengan perusahaannya. Dia kan tidak bergaji, ya kan? Hanya mendapatkan komisi penjualan dari member-member, ya. Oke, sekarang kan banyak sekali kalau kita lihat di dalam poin A atau poin B selalu ada dan sejenis lainnya, ya. Di poin A ada dan sejenis lainnya dan tenaga ahli sejenis lainnya. Kalau disebut tenaga ahli sejenis lainnya, dia harus memenuhi kategori tadi sertifikasi yang ketat tadi itu, ya. Dia harus memiliki sertifikat profesi. Lalu di sini pemain B pun ada dan sejenis lainnya dan seniman lainnya. Di poin B juga ada. Lalu di poin D juga ada profesi sejenis lainnya. Dan di poin E juga ada profesi jenis lainnya. Satu, dua, tiga, empat, ya, E4. Lalu di mana ada sejenisnya? Di K, ya. Berarti ada 5, ya. Ada 5 pasal karet. Kalau kita bilang dan sejenis lainnya,
itu artinya kan pasar karet. Semua bisa ditarik masuk ya. Jadi Iya. sebenarnya ini peraturan ini kurang 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 terang menurut saya karena ada pasar karet yang bisa ditarik-tarik. Jadi kalau terjadi perdebatan, ya dia bilang ya kamu adalah termasuk yang sejenis lainnya, ya kan? Iya. Ah, jadi ada 5 pasar karet yang tak ditaruh di dalam huruf pasal ayat 4 ini. Lalu bagaimana? Misalnya, eh, saya contoh lah misalnya, eh, apa mau kita contoh di sini? Bengkel, ya, usaha bengkel, buka toko bengkel. Masuk nggak di A sampai K? Masuk nggak di sejenis alis dan sejenisnya itu? Ada nggak kalau dari A dan sampai K? Karena di situ kan ada, kalau bengkel kan ada jasa dan jual spare part ya. Iya. Kalau kamu perbaiki sepeda motor kamu misalnya ganti oli, Hmm. kan selain ganti oli kan ada jasanya. Biasa, Dia oli betul. oli jual oli mungkin 50.000, jasa dia kenakan 5.000. Itu golongan apa? Usaha atau jasa? Hah? Kira-kira di mana itu? Nah, kira-kira gimana, Pak? Nah, Ini cukup kamu membingungkan juga ya. kamu bingung ya. Iya. Jadi nggak 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 heran kalau kamu bingung. Memang PP ini dibuat ya seperti itu. Makanya kurang canggih menurut saya, kurang terurai secara. Kalau ada satu PP yang membuat masyarakat bingung, berarti PP ini perlu direview lagi. Kalau terang benderang kan harusnya bengkel ini kita tidak usah perdebatkan. Ini kan bukan sesuatu yang tidak berwujud kan, kegiatan ini kan. Kenapa kita tidak mampu mendefinisikannya? Ya, kalau kalau tafsiran saya, pertama satu ya, bengkel ini tidak masuk di dalam A sampai K. Kalau kamu mau tarik, di mana itu mau ditarik? Kamu mau masukkan dia kemana? Ke huruf A sampai K di mana menurut menurut Bu Aziza? Kita harus masukkan ini dulu kan, kalau mau Ya. masukkan sebagai pekerja bebas kan? Ada di sini? Nggak ada ya? Ya. Nggak, nggak ada berarti nggak ada masuk. Walaupun di situ dia ada memberikan jasa servis. Artinya apa? Bengkel secara tafsir ayat 4 ini masih lebih mendekati usaha daripada jasa. Tetapi ini tetap ada tafsir. Ada tafsir yang bisa mengkategorikan dia sebagai jasa. Semalam ini ada saya tanya kepada penyuluh. Dia jawab ke saya gini, kalau bengkel ini mendapat bukti potong eh, dari bengkel ini kan biasanya ada perorangan dan ada yang perusahaan ya. Ya. Kalau dia mendapat bukti potong, dia lebih cenderung ke ini, ke jasa. Nah, bagaimana itu? Ini kan tidak memberi kepastian. Jadi ketika suatu objek yang memiliki tafsir yang bisa kabur, tidak jelas, itu bukan peraturan, bukan peraturan. Peraturan itu harus jelas, tidak bisa kabur begitu. Oke, kita masuk seperti misalnya gini. Contoh, eh, Bu Aziza lah mau kasih contoh apa misalnya. Kita baru kita bahas, jangan dari saya. Oke. Baik, Pak. Terserah, kan banyak sekali di Indonesianya kan banyak juga orang yang berusaha sendiri kan, tidak jadi pedagang, dia juga tidak bekerja sama orang lain. Coba salon deh, Pak. Kalau salon seperti apa, Pak? Salon ya, Ya. salon makanya pertama-tama yang harus kita lakukan, salon ini ada masuk nggak di sini? Salon ini berarti toko ya, Ya, ada 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 banyak kursi gitu ya. betul. Jadi bukan hanya ah, kalau kita kategorikan pertama kan tidak masuk di sini.
ya kan? Dia memberikan jasa, iya, tapi jasanya berupa usaha. Hmm. Jadi ini lebih kategori usaha, usaha yang memberikan jasa. Kenapa? Karena dia bukan pekerja bebas, ya kan? Tapi ketika saya dipanggil ke rumah Aziza sebagai tukang rias, sebagai untuk stylist, itu saya baru pekerjaan bebas saya. Jadi konsep daripada pemerintah ini saya akan bicara tentang beberapa negara ya. Sebenarnya apakah Indonesia yang menggunakan tarif final ini? Threshold 4,8 M lalu dikenakan tarif final. Apakah cuma Indonesia? Tidak. Banyak negara juga menggunakan tarif threshold seperti ini. Ya, banyak negara. Kalau Ibu cari ke IMF ya, berita yang dipublikasi oleh IMF, itu banyak sekali negara yang membuat seperti ini juga, menetapkan threshold untuk memudahkan perhitungan perpajakan. Jadi supaya tidak rumit. Jangankan negara kita yang baru berkembang, negara maju aja yang ada juga menggunakan threshold begini. Contohnya apa? Prancis, Itali. Prancis, Itali masih menggunakan tarif final gini loh. Mereka juga mengenal peraturan seperti kita. Ya, cuman di beberapa negara untuk menikmati 0,5%, mereka ada mensyaratkan, ya, beberapa negara mensyaratkan harus memiliki pegawai baru diberikan insentif. Gunanya apa? Saya setuju, gunanya untuk menciptakan lapangan kerja supaya kita memberikan kontribusi kepada negara. Negara kasih kamu insentif 0,5%. Ya setidak-tidaknya kamu bantulah untuk menciptakan lapangan kerja. Itu lebih kurang kira-kira ya yang dianut oleh negara yang memberikan tarif final ini apabila Anda menggunakan tenaga kerja. Jadi semakin banyak tenaga kerja digunakan, ya mungkin bisa jadi tarifnya mungkin bertingkat, bisa lebih murah atau bagaimana. Pokoknya intinya harus ada penciptaan lapangan kerja. Ada multi efek yang diberikan atas fasilitas yang kamu nikmati. Itu makanya di dalam PP 20 ini, kamu masih ingat cerita eh, pemain piano menjadi kursus itu? Kenapa ketika dia sebagai pemain piano dia pekerja bebas dan ketika dia buka kursus dia bisa menikmati 0,5%. Salah satu konsepnya adalah itu selain karakter ekonominya sudah berubah dari profesional skill menjadi unit bisnis, dia juga menciptakan lapangan kerja. Makanya di PP itu menambahkan dan memiliki pegawai. Ya, pemerintah arahnya mulai ke situ. Lalu kita dengan penjelasan saya tadi ke salon, kan berarti kamu kan sudah bisa mentafsirkan sendiri salon kamu itu masuk ke mana? Bisa nggak dengan penjelasan saya kamu masukkan salon kamu itu masuk di mana? Pertama kan kamu harus cari dulu ada nggak masuk A dan K. Kalau tidak ada pun kan kamu kan masih kebingungan karena kan banyak sejenisnya ini. Betul. Jangan-jangan saya masuk salah satu yang sejenisnya ini. Dan ini pun kita harus cari lagi, apakah saya masuk ke dalam yang sejenisnya. Makanya saya tadi menjelaskan itu, konsep seperti itu. Dengan konsep seperti itu, kamu kira-kira sekarang lebih pede di mana? Kalau misalnya kamu diperiksa orang pajak gitu loh. Kalau misalkan saya punya salon tempat usaha sekaligus karyawan, saya akan sangat pede kalau mengatakan jenis usaha saya adalah usaha dagang, Pak. Masuk ke yang menikmati final UMKM itu. Usaha jasa, Iya, usaha jasa, sorry. usaha jasa ya. Iya. Ya, usaha jasa. Jadi, dan kamu memiliki pegawai. Jadi, contoh pemain piano itu bisa menjadi acuan kita, ya kan? Dan perubahan karakter bisnis itu juga bisa jadi acuan kita. Kamu tidak lagi pergi secara personal
memberikan jasa kepada orang. Ya, kamu itu terbuka untuk umum. Jadi kamu bukan untuk dipanggil-panggil. Kamu ada tempat usaha sendiri, siapapun orang itu boleh datang, ya kan, Ya, mendapatkan jasa dari ibu. Kan terjawab kan? ya, Jadi sebenarnya nggak perlu terlalu terlalu kita pusing kalau ketika kita mengerti konsepnya. Jadi langkah pertama untuk menentukan apakah kita adalah pekerjaan bebas atau tidak. Langkah pertama ya, saya kasih kasih panduan. Cek dulu apakah kita masuk ke pasal ke ayat 4 ini belum. Dari huruf A sampai K. Apakah jenis pekerjaan kita ada masuk di sini enggak? Kalau ada masuk seperti pemain piano, ya kan? Pemain piano kan pemain musik gitu. Dia masuk, tetapi kenapa bisa dikecualikan? Ya kan? Jadi ketika Anda masuk, Anda pun harus lihat karakter ekonomi Anda seperti apa. Apakah Anda hanya murni memberikan jasa atau ini menjadi suatu kegiatan usaha ekonomi yang melibatkan pekerja, memiliki tempat usaha dan sebagainya. Jadi biarpun masuk dalam ayat 4 ini, langkah berikutnya adalah apa? Cek kegiatan ekonominya sama enggak? Biarpun sama-sama pemain musik, tapi kamu ini sudah berubah bentuk belum? Kan ketika kursus itu kan berubah bentuk ya. Tapi kalau kamu pemain musik, masih pemain piano, tidak berubah bentuk, ya kamu tidak berhak menggunakan final. Kamu harus merubah bentuk menjadi kegiatan ekonomi, suatu unit bisnis yang bisa berdampak gitu loh. Baru pemerintah kasih kamu insentif. Kan ceritanya begitu. Kalau kamu tidak berdampak, ya untuk mendapatkan fasilitas begini ya nggak bisa. Kalau kita menarik kesimpulan penjelasan yang pemain piano itu ya, berarti kan pemerintah seolah menginginkan ada dampak ya, menciptakan lapangan kerja. Betul tidak? betul. Nah, jadi pertama-tama begitu. Baru kedua, kamu masuk ke tadi eh, yang saya jelaskan tadi, ya kan? Apakah kita ada menciptakan lapangan kerja dan bentuk karakter bisnis kita ini sudah berubah atau tidak? Dari personal skill menjadi unit bisnis. Nah, kalau itu sudah berubah, kita berhak menggunakan. Contohnya apalagi misalnya selain salon, ada lagi kira-kira yang jadi kontroversi Oh, tempat bimbingan mungkin, Pak. tempat bimbingan. Ya, Tempat bimbingan itu sudah berupa kursus pengajar ya. ya, Ketika kamu pengajar, tidak bisa kan kena di D. Tapi kalau seorang pengajar membuka bimbingan, dia jadi bisa menikmati 0,5%. Tetapi harus dengan catatan dia punya pegawai loh ya. ya. Jadi pasal penjelasan PP 20 tentang pemain piano yang mewajibkan orang harus ada pegawai, itu juga berlaku untuk yang lain-lain. Bukan berarti, loh kan kamu di dalam penjelasan kan hanya menjelaskan pemain piano. Saya kan pengajar, kan tidak sesuai dengan penjelasan yang kamu berikan. Bukan, penjelasan itu adalah salah satu contoh. Tapi konsep yang ingin disampaikan oleh pemerintah adalah gini, kamu harus berdampak. Kalau kalau yang pekerjaan bebas ini ingin menikmati 0,5%, mana kontribusi kamu, mana dampak kamu? Kalau bimbingan itu berdampak enggak menurut Aziza kepada ekonomi? Kalau bimbingan kamu perlu nggak pegawai? Mungkin sih lebih bukan pegawai ya, Pak, tapi tenaga pengajar tambahan. Ya itu kan termasuk pegawai kan? Iya, Itu kan karyawan kamu kan? betul, betul. Artinya kamu menciptakan satu orang, memberikan lapangan kerja kepada seseorang. Jadi membantu pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi ya konsepnya seperti itu. Tapi ketika kamu pengajar, kamu masih sendiri, ya mungkin karena
karena kamu terima murid baru 3 orang, lalu kamu bilang kamu adalah pelatihan, kamu nggak bisa pakai 0,5%. Kenapa? Kamu tidak ada pegawai. Biarpun kamu memakai baju sebagai bimbingan, pemerintah tetap mengkategorikan kamu sebagai pekerja bebas karena syarat tambahannya tidak ada. Kamu tidak ada multi efek kepada kepada ekonomi secara ini, secara sempit di lingkungan kamu lah ya. Tapi kalau bayangkan kalau setiap orang pekerja bebas menciptakan 1 2 orang pekerjaan, kan pengangguran kita semakin berkurang, ya kan? Nah, itu memang fair lah ya, kita kasih murah, tapi kita diminta berkontribusi, itu hal yang sangat wajar menurut saya. Nah, ada lagi contoh yang rumit, makanya kalau begitu setiap yang kamu sebutkan mungkin akan bisa dijelaskan di sini. Misalnya apa lagi? Contoh, dukun patah. Oke. Nah, Dukun apa, Pak? Sorry. dukun patah. Duk- Oh pernah nggak? Saya di kalau di kami itu kalau dukun dukun patah-patah, kalau orang yang patah kaki pakai. Oh, kalau di sini sebutannya sangkal putung, Pak. Hah? Sangkal putung. Ah, dukun patah itu masuk nggak coba? Kan karena di sini kan nggak ada. Iya. Nah, ini kan menarik lagi kita bahas. Dukun patah ini masuk nggak? Dari A sampai K ada nggak dia? Kalau nggak ada, dia masuk sejenis lainnya yang di mana? Di poin berapa? Kayaknya poin A ya, Pak ya? Oh enggak, kalau poin A itu sertifikasinya berat. Oh, Kalau poin masuk A, di... tenaga ahli dukun patah kan nggak perlu ada sertifikat kan? Iya, Dan nggak ada kode etik segala macam kan? Nggak seperti dokter kan? Jangan samakan dukun patah dengan dokter. iya, iya, iya. Di mana dia? Antara A dan K masuk ke mana? Lebih dekat ke mana? Kelihatannya simpel, tapi kan menarik ini dibahas. Iya. Ya, ada. Hmm. Nah, Sih. kan nggak mungkin karena kan jenis-jenis jasa di Indonesia begitu banyak. Iya, Yang dicantumkan cuma A sampai K aja, kan tidak meliputi semua. Yang tidak ada di sini kan kebingungan. Saya ini iya. kategori mana? Apakah saya termasuk sejenis lainnya? Aziza, dukun patah tadi masuk mana? A sampai K. Kayaknya tidak masuk semuanya, Pak. Tidak masuk. Tidak masuk, apakah kamu bisa pakai final 0,5%? Berarti bisa, Pak. Bisa. Iya. Kamu harus bisa menciptakan lapangan kerja, ya. Kalau kamu bekerja sendiri, balik lagi, bisa. Tapi kalau kamu hanya sendiri, sendiri dukun patas, datang ke rumah orang, urut, atau orang datang ke rumah kamu, urut-urut gitu, ya itu akan lebih dekat ke pekerja bebas, sekalipun tidak masuk di situ. Bisa lebih dekat, artinya bukan pasti ya. Iya. Artinya jadi bahan perdebatan. Karena saya, kalau saya sebagai fiskus, saya akan menggolongkan kamu sebagai pekerja bebas. Karena apa? Karena kamu tidak punya pegawai, ya kan? Iya. Tapi kalau dukun dukun patah yang terkenal kan biasanya kan harus antri ya, punya Iya. pegawai. Kita mau hari ini urut kan nggak bisa langsung hari ini datang ya, Betul. buat janji dulu sama dia punya admin, Iya. begitu nggak? Iya. Kalau sudah begitu boleh pakai 0,5%. Hmm.
Itu loh. Oke. Meskipun Berarti mungkin akan kalau kamu masuk dukun patah, biarpun kamu urut sendiri-sendiri, tidak mempekerjakan orang. Kalau kalau kamu masuk ke UMKM, mungkin masih bisa. Karena kamu bisa menggunakan alasan, Pak, saya kan tidak masuk ke A dan K. Betul. Mana betul. ada? Coba tunjukkan saya masuk ke golongan mana. Nah, ini perdebatan kamu bisa menang dan kamu bisa kalah. Tapi kalau kamu ada pegawai, ya kamu akan menang. Karena kamu bukan jasa murni lagi. Kamu sudah merupakan satu unit bisnis dan memberikan dampak kepada masyarakat, menciptakan lapangan kerja. Ya, jadi bagi dukun-dukun, ya kalau Anda mau pakai 0,5%, ya harus pakai pegawai sesuai dengan piano itu. Gitu aja sebenarnya intinya di situ. Ada lagi coba contoh? Jasa laundry, Pak. Buruh Hah? cuci, buruh cuci. Mencuci jasa Iya, laundry. Jasa laundry kan sekarang apakah cuci tangan sendiri? pakai mesin cuci. Pakai mesin cuci ya. Iya, Dan ada rukonya kan ada ya supaya orang iya. untuk taruh mesin-mesin itu Mm-mm, ya. betul. Oke, pertama kita harus cek jasa laundry ada di sini nggak di antara A dan K? Ya, ada. Nggak ada. Ada pegawai nggak? Nah, biasanya ada, biasanya enggak nih, Pak. Hah? Biasanya ada yang ada, biasanya ada yang enggak gitu. Kalaupun ada, biasanya keluarganya. Ya, tapi kan keluarganya kan tetap tetap Iya. dianggap dapat ini kan, dapat dapat gaji lah ya, Hmm. dikasih gaji lah, nggak mungkin nggak ada gratis. Ya, jasa tontik berarti A dan K tidak termasuk, berarti sudah bukan pekerja bebas. Kamu punya pegawai lagi, berarti masuk aman. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tahu bagaimana menghitung ini, nggak usah tanya-tanya lagi. Kita dengan gampang kok. Pekerjaan sesulit apapun yang tidak ada di dalam sini, kamu bisa menguraikan masuk atau tidak. Kira-kira gini, ahli meramal masuk nggak? Tukang ramal, Hah? Dari A sampai K tukang ramal ada nggak? Nggak ada, Pak. Tukang ramal feng shui gitu. Kalau kan orang Jawa ada juga ya. Di di, Iya, di Jawa ada nggak yang lihat-lihat gitu? ada, Pak. Hari baik, bulan baik gitu. Iya, ada. Ada ya. Iya. Itu masuk di mana? A dan K. Nggak masuk semua, Pak. Masuk dia, masuk ke D dia, masuk ke sebagai Eh. penasehat. Oh. Penasehat dong. Kamu kan Iya, iya, misalnya mau iya. kawin, tanggal berapa, bulan berapa, bagus kan kamu pergi tanya orang. Iya, Dan setelah tanya kan kamu kasih sedikit ini kan, kasih jasa kan. iya, Berarti kamu kan meminta nasihat. Nah, itu masuk ke penasehat, ya kan? iya. Nah, kalau penasehat ini dia hanya bekerja sendiri, tidak ada pegawai, ya dia pekerja bebas. Tapi kalau dia merupakan organisasi bisnis, ya dia boleh menggunakan final. Kita balik ke situ lagi, ya kan? Oh, saya peramal, tapi kan saya ada tokonya, saya ada buka usaha, dan saya memiliki pegawai, harus yang datang mendaftar, buat janji segala macam, ya kan? Ada jawal, itu sudah kategori bisnis. Kalau jasa kan cenderung jasa itu kan cenderung tinggal dipanggil aja kan, betul. Dia tidak memiliki jawab kan. Kalau ada saya datang, kalau nggak ada saya duduk di rumah, ya kan, nggak ada kerja sama sekali. Tapi kalau jasa peramal ada orang tidak ada orang kan dia tetap buka toko, tetap buka untuk menerima orang. Nah, dari situ kan kelihatan dia bukan pekerja bebas, dia kan sudah berbisnis, ya kan? Nah, salah satu sifatnya begitu, tambahan ya. Kalau jasa itu ya menunggu panggilan lah.
Kalau nggak ada panggilan, seminggu nggak ada panggilan ya nggak makan dia, ya kan? Tapi kalau kalau sudah buka toko ya kalau nggak ada yang datang meramal, ya dia tetap buka dari pagi sampai jam kerja. Nah, itu boleh menggunakan 0,5%. Jelas ya. Makanya banyak yang kalau saya sebutkan nanti bingung orang. Ini masuk nggak? Ini satu lagi. Saya kasih contoh. Kamu nih buat SIM sendiri nggak? Perpanjang SIM sendiri nggak? Kamu perpanjang SIM sendiri ya? Ya, Hah? iya Pak. Oh, waktu pertama kali buat SIM juga sendiri. Ikut. Nah, jujur aja. Itu Enggak Pak. ujiannya susah loh. Enggak. Enggak ya? Ah, Enggak. berarti buat SIM nggak sendiri ya. Perpanjang Iya. SIM bisa sendiri ya. Hmm. Ah, itu orang yang mengurus SIM itu jasa atau apa? Pekerja bebas. Usaha atau pekerja bebas. Yang kemarin kamu suruh dia bantu kamu urus itu. Ah, Ya, bingung. Ah, menurut kamu nah, lah, dia kayaknya sih masuk pekerja bebas Pak. pekerja bebas ya. Iya. Tapi kalau dia ada biro jasa yang ada kantor, kan ada juga yang Oh ya. musim itu kan dalam bentuk kantor. Ya, Siapapun ya. boleh datang ya. Ya. Dan dia ada aminnya, ada petugasnya yang urus. Kamu diam duduk di tempat, nanti sudah siap, kamu tinggal dipanggil. Bu Yes. Aziza, hari ini foto ya. Oh Bu Aziza, SIM-nya sudah siap ya. Ya. Itu apa? Kalau udah kayak begitu, itu boleh pakai 0,5%. Karena kan sebenarnya bukan pekerjaan bebas lagi, itu adalah usaha jasa. Betul ya? Ya, Tapi betul yang Pak. kalau misalnya Bu Aziza sebagai pribadi, orang itu tidak memiliki unit bisnis, dia bertindak sebagai pengurus itu, eh, boleh dikatakan apa? Bukan calo ya, bukan petugas perantara ya. Dia lebih ke ini ya, jasa pengurusan ya. Ah, kalau dia sendiri ya itu kena pekerja bebas. Tapi makanya kan di sini terjadi perbedaan. Ketika bisnis itu dia berubah bentuk menjadi suatu bisnis usaha dan dia menggunakan pegawai, lagi-lagi jangan dilupakan ya, seorang pekerja bebas ketika ingin menjadi pegawai UMKM, dia wajib ada pegawai. Jadi jangan bilang kan cuma pemain piano yang perlu pegawai, yang lain tidak. Oh, nggak begitu. Penjelasan itu kan hanya salah satu contoh saja. Tapi itu konsep dasarnya ya harus mengikuti. Lalu kenapa? Khusus yang A ini yang nggak bisa. Ya, khusus yang A ini walaupun kamu punya pegawai, yang poin A ini Ya. yang kasta tertinggi ini yang saya bilang, mau kamu punya pegawai 10 orang, nggak bisa kamu. Ya, itu hanya berlaku ya mungkin di B, di B dan lain-lain yang kira-kira memungkinkan lah, ya kan? Tapi kan ada yang juga yang tidak memungkinkan seperti agen asuransi. Kan agen asuransi misalnya kan nggak bisa mewakilkan kepada orang lain, ya kan? Ya. Ah, atau distributor MLM. MLM kan dia pribadi sendiri yang harus turun tangan. Iya. Nggak bisa dia bilang harus orang lain kan. Iya. Dia harus mengerjakan sendiri kan. Kalau A ini, poin A ini adalah yang kasta tertinggi ini. Dengan alasan pegawai pun tidak bisa menggunakan tarif 0,5%. Jadi ingat, poin A ini sangat rigid. Sangat rigid ini artinya sangat ketat. Tidak bisa. Kamu bajunya nggak bisa kamu ganti. Ini karena kamu kastanya udah kasta tertinggi. Ah, sampai di sini kira-kira eh, masih bingung? Sudah sangat terbuka sekali nih Pak. Sudah bisa membayangkan kalau misalkan, oh berarti kalau misalkan saya buruh suci yang mana punya tempat usaha, punya pegawai berarti bisa masuk ke yang 0,5%. Dan saya berharap juga ya Pak ya, supaya teman-teman ini nanti juga bisa mengerti. Kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa langsung aja tuh
apa namanya, nge-play di mana Pak Sujono memberikan tips and trick untuk membedakan mana yang termasuk usaha, mana yang termasuk kerjaan bebas, seperti itu ya, Pak, ya? Ya, saya mungkin tambahkan, kalau seandainya pemerintah ini memasukkan semua usaha jasa ke dalam pekerja bebas, dia tentu akan menambah poin L satu pasat karet lagi. Semua jenis usaha jasa dalam nama dan bentuk apapun. Hmm. Udah selesai. Tapi kan faktanya tidak ada pasal karet di situ. Iya. Kan gampang aja. Supaya tidak membuat orang pusing, tambahkan aja satu pasal L di situ, pasal karet. Semua jasa dan usaha jasa dalam bentuk apapun. Oke, Pak. Udah selesai. Kita nggak perlu goncang-gancing lagi. Tetapi karena tidak ada pasal itu, makanya jasa-jasa di luar ini masih diberi kesempatan untuk menggunakan 0,5% sepanjang Anda dalam bentuk unit bisnis dan mempekerjakan karyawan. Itu intinya. Baik, terima kasih banyak Pak Sujono untuk insight podcast-nya di episode kali ini. Ini benar-benar memberikan insight baru, apalagi membedah yang namanya multitafsir di PP nomor 20 tahun 2026 ini, terutama di pasal 56. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Sujono. Sampai Ya, jumpa lagi ya Pak ya kita di episode-episode berikutnya nih Pak. sama-sama. Terima kasih, Ya. Bisa. Ya, terima kasih Pak Sujono, dan untuk teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini supaya bisa berkembang lagi. Terima kasih, sampai jumpa.